Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, jumpa lagi bersama kita dalam Energi Sukses Bisnis ya, bersama 11 founder dan pebisnis terutama, dan tentunya bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Yang hadir di studio ada Coach Margeti Harwin atau Coach Geti. Coach Geti, malam Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Lukman. Ya, sehat ya Coach? Sehat, alhamdulillah. Ya, Coach, kali ini atau minggu ini kita menghadirkan siapa Coach? Ya, dari hari ini kita akan berbicara dan berbincang dengan pengusaha kuliner juga, Bang Lukman. Ya. Ya, dan kuliner ini adalah kuliner tradisional, otentik, yang alhamdulillah bisa tumbuh ya dalam beberapa tahun untuk menjadi bisnis yang sangat besar. Ya, apakah sudah tersambung juga ya Coach ya sama owner ya Coach ya? Ini pemilik usaha Resto de Kutaraja, ada Pak Teguh Emir Rashid atau Pak Emir ya sebutannya. Pak Emir, selamat malam. Ya, Pak Emir, ini kalau Resto de Kutaraja ini apa sih Pak Emir, mungkin bisa diceritakan? Ya, ini restoran Aceh yang berada di Cinere dan sudah jalan tahun keempat. Kita mau jual masakan Aceh ya, di luar ada juga masakan yang lain yang rumahan. Sehingga ya bersama tugas yang lainnya ada yang menyimpan kopi tarik dan es timun, ya minuman khas dari Aceh. Khas Aceh ya semua ya. Ini sejak tahun berapa tadi Pak? Mohon maaf untuk awal usahanya. 2022 ya. 2022 ya. Bulan April, bulan Juli, kita buka bulan Juli. Ya, nampaknya kita jeda sejenak ya Coach ya, untuk bisa ini mendapatkan suara yang lebih baik. Jangan diputus boleh Pak Emir ya. Nanti kita kembali setelah yang satu ini, pendengar. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, kita lanjutkan Energi Sukses Bisnis bersama dengan Coach Geti. Coach, tadi kita ya sempat membahas terkait dengan sukses kembangkan resto tradisional Coach ya. Ya, jadi sekarang banyak banget peluang bisnis kuliner gitu ya. Bos, sebagian orang ingin berbisnis, yang paling mudah adalah memilih untuk bisnis kuliner gitu ya. Tapi sebenarnya ini tantangannya sangat besar karena bisnis makanan itu banyak pesaing dan juga banyak ragam rasa dan menunya. Dan De Kutaraja ini di tahun 2022 memulai setelah pandemi ya. Yang saya melihat bahwa restoran ini menjual makanan Aceh. Makanan Acehnya makanan Aceh yang sangat tradisional, otentik, dengan rasa yang beda dan bahan bakunya juga dibuat sendiri gitu ya. Dan ini sebuah hal yang kalau menurut saya pada hal itu tuh nggak boleh salah langkah. Karena pada saat kalau kita salah langkah membuat restoran di awal-awal akhir pandemi, tentu kita nggak akan kuat bertahan. Tetapi ternyata itu menjadi momentum dan menjadi peluang yang akhirnya restoran ini diminati dan letaknya pas di persimpangan yang sangat strategis, yang sebelumnya ada food courtnya nggak laku gitu. Oh gitu ya. Dan itu agak was-was juga tuh para pemiliknya, wah ini benar-benar bisa laku nggak? Yang tadinya cuma berniat satu menu, akhirnya menjadi sebuah restoran, dan ini udah jalan sekitar 4 tahun dan terus rame ya, makanan-makanannya sangat khas ya Aceh gitu ya. Ada nasi goreng di Aceh, ada nasi bebek, nasi lemak, macam-macam lah. Juga bercampur dengan makanan Melayu. Nah itu ceritanya bagaimana memulai sebuah bisnis dengan mengangkat makanan tradisional, dan ini peluangnya tuh nggak boleh sedikit aja gagal tuh bahaya gitu. Pak Emir ketika tercetus untuk membangun resto itu kan usaha banyak ya, tapi kenapa memilih untuk membangun resto tradisional ini ya, makanan tradisional? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya
dicetus pembuatan resto ini tidak langsung saya rencanakan di awal. Saya dulu background saya itu di perhotelan, saya terakhir mengelola hotel di Bandung pas di pandemi. Setelah hampir 1 tahun 2 tahun di sana, memang di awal di akhir pandemi akhirnya saya mundur dari hotel. Awalnya saya ingin hanya menjual satu menu bebek Angga Aceh itu yang itu adalah menu dari warisan dari ibu saya dan yang menurut ya teman-teman dan keluarga bisa diterima. Akhirnya saya coba untuk secara online dulu di rumah kan. Kemudian saya kembangkan home dulu ke teman-teman saudara. Nah, saya berniat mencari tempat sebenarnya untuk lapak satu lapak aja. Namun dari pihak pemilik tempat itu dimiliki oleh Masjid Raya Cinere tempat itu ya. Cinere, saya minta untuk satu lapak dari pihak masjid, minta kenapa nggak semuanya aja disewa, jadi kami juga tinggal 1 orang. Waduh, saya berpikir masak apa saya kan? Saya kenal ada satu usaha Aceh di Jakarta yang sudah cukup lama kan ya, Bang Joni namanya. Nah, saya bicarakan dia pun bilang buka sendiri aja Mir. Ya udah, saya belajar lah cara buat seperti apa sama dia untuk buka restoran, dan akhirnya kita mulai sendiri. Bismillah lah. Alhamdulillah respon dari masyarakat di sini lumayan bagus dan alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang. Di luar ekspektasi, itu Coach. Ya, memang banyak bisnis itu yang di luar ekspektasi justru malah tumbuh. Karena memang tadinya nggak niat bikin restoran besar, ya karena ada tantangan, ya karena ada juga dukungan supporting gitu ya, dan memang tidak ada jaminan. Bisnis itu nggak ada jaminan kita berhasil, tapi dengan kita konsisten, kita benar-benar punya identitas ya dari bisnis yang kuat. Ya kalau The Kutaraja ini dia benar-benar nggak kemana-mana, udah makanan Aceh aja gitu ya. Dan rasanya benar-benar rasa yang otentik yang orang tidak bisa temukan di restoran yang lain. Dan kalau harga dibilang apakah ini murah? Nggak murah-murah juga, lumayan. Mahal? Nggak mahal juga. Tapi kita yang namanya orang asli Aceh atau Melayu atau orang Padang pun suka dengan makanan Aceh. Karena kalau kita makan makanan Aceh yang sangat asli itu ya, itu kalau bumbunya, rempahnya terasa dan agak pedas, tapi ini di Kutaraja ini seleranya dan rasanya nih pas. Sudah menyesuaikan. Yes, sudah menyesuaikan. Ya. Itu yang penting ya. Dan sekarang mulai banyak orang yang dari bukan dari Aceh, dari Sumatera Barat atau dari Sumatera Utara datang ke situ ya. Dan sekarang terus berulang rame dan orang-orang sekitar situ jadi mempunyai variasi makanan yang lain. Memang kalau bicara makanan Aceh untuk penikmatnya memang dari segala kalangan ya, Coach ya. Yes. Tapi apa Pak Emir yang menjadi pembeda The Kutaraja dengan resto-resto Aceh lainnya ini? Ya, kita sebelum buka sebenarnya juga saya dan mitra ini udah keliling lah ya. Memang kita suka nongkrong di Aceh dengan teman-teman dulu. Saya besar di Medan dan banyak teman-teman saya di Medan di sini. Kita kumpul-kumpul selalu di mie Aceh di berbagai tempat. Jadi kita tahu rasanya, mie Aceh yang ini rasanya seperti ini, mie Aceh yang ini rasanya seperti ini, teh tareknya seperti ini. Nah, kita tahu tuh kita yang mana. Nah, begitu kita buka mie Aceh kita sendiri, kita pengen satu ini tareknya yang enak yang sana. Mie Aceh ini bumbunya kayaknya sebelah sana lebih enak, dan kita coba olah sendiri, kita cari formula yang cocok untuk kita. Nah, kita temukanlah formula itu. Jadi dasar dari kita keliling selama nongkrong di Aceh itu yang kita ambil untuk membuka tempat kita sendiri. Wow, ini ngeriset ya? Riset, ya. Jadi kalau tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya, jadi minggu lalu kita undang sate Padang, turunan dari warisan orang tuanya gitu ya. Tapi kalau Pak Emir ini makanan sehari-hari kita ya di rumahnya Pak Emir. Saya kenal sama Pak Emir udah lama. Ya, dan makanan Aceh itu kita ketemunya setiap lebaran aja. Itu setiap lebarannya kita ketemu makan mie Aceh. Dan ternyata ini diangkat untuk menjadi usaha. Dan ternyata
selera pasar Nyambut baik ya. iya menyambut baik dan lumayan rame, sukain dan memang jadinya ngangenin gitu. Iya. Seperti itu sebenarnya. Ya, kita undang pendengar boleh ya, Pak Emir ya dan Coach Getty ya. Ya, silakan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. XBIS kali ini sukses kembangkan resto tradisional bersama dengan pemilik usaha Resto de Kutaraja, ada Pak Teguh Emir Rashid dan tentunya juga ada Coach Getty. Ada Bu Dinda di Bogor yang sudah bergabung. Bu Dinda, selamat malam. Malam kembali Bung Lukman. Malam Bu Dinda dari Bogor nih ya. Wah. Iya malam Coach Getty. Alhamdulillah tadi di opening suara Coach Getty nggak kedengaran Bung Lukman. Ternyata sekarang jelas. Aman Clear. ya. Alhamdulillah. Ya. Bu. Silakan. Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Emir. Selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pahaba, Ya. pahaba Bapak. Alhamdulillah bagian. Bagus. Saya ini sebenarnya KCKW ini, bukan nggak lahir di Aceh, di Jakarta. Orang Betawi tapi lahir di Aceh. Gimana sih tuh urusannya? Coach Getty pahaba Coach Getty. Habaget Bu, saya juga Aceh, Ibu Aceh, Bapak Padang. Jadi bisa bahasa dua-duanya. Iya, secara kebetulan punya ipar orang Aceh. Waduh. Iparnya laki-laki. Ya, Dan ya, itu ya. dia juaranya kalau di dapur tuh. Juaranya Jadi di dapur. laki-laki Aceh tuh juara kalau masak mau masak gitu. Wah. Bung Lukman. Jadi sama dengan laki-laki Sumatera Barat. Wah, Bu, mantap Bu. Iya betul. Pak Emir, kan masakan Aceh itu kan, iya betul tadi Kak Getty bilang ya, rempah-rempahnya tuh terasanya luar biasa. Jadi kami di Jawa Barat ini masih orang Jawa Barat itu agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Nah untuk peminatnya ya Pak Emir, mie Aceh itu kan pasti orang sudah tahu mie Aceh sampai yang instan pun ada mie Aceh Ya. kan gitu ya. Untuk yang datang atau pelanggan ya atau customer di restonya Pak Emir ini, apa kebanyakan dari saudara-saudara kita dari Aceh atau juga sudah meluas ke masyarakat biasa? Ya. Nah, terus apa kendala untuk pemasaran mie Aceh itu sekarang di mana Pak Emir? Cinere. Restonya maksudnya di mana? Cinere, Bu. Nah itu masalah Jakarta soalnya tuh. Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Oke, Coach Getty, Terima kasih. Bung Lukman, Ya. jelang Ramadan, mohon maaf lahir dan batin ya Coach Getty ya. Sama-sama. Ya, Bu. terima kasih. Intinya itu, terima kasih banyak. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, silakan Pak Emir. Ya, Ibu, terima kasih Ibu dari Bogor. Insya Allah kita dalam beberapa bulan ke depan akan ada di Bogor, Insya Allah. Wow, mantap Sama ya. itu. Untuk pelanggan di Kutaraja sendiri, memang di awal kita harus punya base gitu, untuk di awal ya, teman-teman yang emang udah suka di mie Aceh gitu kan ya, udah saudara. Nah itu base itu mesti memang kita buat komunitas itu. Nah tapi kemudian Cinere itu kebetulan itu daerah residential area ya, perumahan, sekolah, dan saya tinggal di daerah situ. Dan akhirnya warga Cinere itu dari kalangan Jawa, ya, Sunda, dan mereka udah jadi pelanggan kita sekarang gitu. Dari warga-warga sekitar, dan alhamdulillah udah bisa diterima dengan lidah dari mereka yang bukan dari Sumatera. Gitu. Di awal juga kita agak sulit yang ini kurang ini ya, akhirnya kita tunjukkan udah kita seperti inilah rasanya kan. Mudah-mudahan mereka bisa menyesuaikan, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bertahan, dan banyak pelanggan-pelanggan yang dari di luar Aceh dan Medan yang datang ke sana.
Itu kira-kira, Pak. Ya, oh, ini kita ngeliat ini ya. Tadi kita juga melihat ya tayangan video untuk Anda para pemirsa yang juga menyaksikan RRI Net ya. Ini menggugah selera ya, Coach ya. Kalau ngeliat tampilan apa yang disajikan The Kutaraja gitu ya. Untuk bestsellernya apa, Pak Emir? Biasa dicari orang ini. Ya, saya tetap yang jual satunya sih kalau mie Aceh tumis, ayam tangkap, sama kita ada kuah kari kambing dan kuah belangong. Kuah belangong itu kayak daging, ada gajah, ada kuah, ada labunya yang dia tanpa santan. Gitu. Itu biasanya untuk acara-acara maulid kita pakai itu. Kalau acara maulid itu masih ada kuah belangong. Gitu. Ya. Jadi mau meluas nih, Coach ya. Iya. Artinya pasar sudah menerima gitu ya. Dan lidah dari berbagai kalangan etnis ini sudah menerima apa yang disajikan di Kutaraja gitu ya. Iya. Ya, jadi apalagi ini mau masuk Ramadan ya, Iya. Bang Lukman, semua makanan laku gitu ya, dan orang mau ngerasain makanan-makanan yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan ini makanan Padang, makanan Aceh gitu ya, Jawa, Sunda itu memang beda rasa gitu ya. Dan orang kadang-kadang ingin juga mencoba rasa-rasa yang berbeda, dan lidahnya orang Jawa yang senang manis gitu ya, dan orang Padang atau yang senang pedas gitu, itu di Indonesia tuh kita punya banyak cita rasa, dan akhirnya mereka ingin mencoba makanan-makanan tradisional ini di kesehariannya mereka. Jadi memang banyak pengunjung-pengunjung sekitar, bahkan dari orang-orang di luar dari daerah Jakarta Selatan pun datang ya untuk mencoba makanan-makanan yang berbeda rasa dari yang biasa mereka cicipi sebelumnya, Bang Lukman. Jadi ini menjadi daya tarik. Dan memang kalau kita mau berbisnis ya, apalagi kita punya resep makanan tradisional, saya anjurkan memang dalami, dan itu menjadi sebuah ciri khas. Jadi kita tidak bersaing. Dengan tidak bersaing, otomatis pelanggan kita akan bersilih ganti yang datang, dan kita tidak akan pernah mengalami sepi restorannya seperti itu. Ya, kita sapa pendengar lagi, Pak Emir dan Coach Giati. Ada Pak Tengku Umar di Riau. Malam, Pak Tengku. Batam. Oh, di Batam. Batam. Ya. Silakan Pak Tengku Umar. Mas Ruman, ini Pak Umar, Tengku Umar. Oh Umar, ya, silakan. Sampai sama Cuk. Silakan Pak Aku Umar. agam Emil. Silakan. Bagat ya. Baget. Saya Tengku Umar dari Riau, Pekanbaru, tapi saya di Batam ini. Oh, oke Pak, silakan Pak. Di Batam ini ada Kampung Aceh. Tapi situ kulinernya kurang bagus. Kalau bisa ya, buka di Batam lah. Saya tukang makan juga ini. Kamu beli makan Aceh. Mungkin Aceh. Pak Tengku Umar ini orang Aceh juga. Tanin, saya masih ada saudara mara di Lok Sumawe. Jadi kita ini ada keturunan Riau Aceh, itulah. Riau Aceh. Jadi sama saya Tengku Umar. Bapak saya Tengku Muslim namanya. Ya. Jadi kalau bisa buka di Batam. Di Batam itu ada makanan Aceh nggak Pak? Ada restoran Aceh nggak Pak? Restoran Aceh sini tak ada. Yang adanya cuma bandrek di berjejer di jalan itu. Bandrek. Ada tentunya di Kampung Aceh, Muka Kuning ya. Yeah. Kenal tak restoran tak ada dulu, ada restoran siang malam tapi udah tutup. Kalau bisa dibuka di Batam lah. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Tengku Umar. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah ada banyak yang request nih Pak Emir nih ya. Batam. Bogor aja baru coming soon ya. Tapi Batam sudah minta. Ya, Pak Emir, apa strategi yang saat ini Pak Emir lakukan untuk membuka cabang? Apa penilaiannya dan riset yang dilakukan Pak Emir? Ya, kita rencana buka cabang tuh udah mulai kita rencanakan sebenarnya 1 tahun yang lalu sebenarnya. Ya. Tapi memang di awal kan kita harus set up dulu betul-betul sistem, ya kan ya, sistem di administrasinya, kemudian juga standar TCP-nya, kemudian juga karyawan juga SOP-nya. Kita juga harus sudah punya yang betul-betul sudah total final, dan itu yang kita mau.
baru kita mulai berani untuk mengembangkan cabang. Jadi karena masalah semangat rasa itu mesti kita pertahankan di cabang manapun. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi walaupun dimanapun nanti kita buka cabang, resep itu, rasa itu harus tetap kita bisa pertahankan. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana logistik untuk bahan-bahan bakunya. Kayak sebenarnya kan kita bumbu tadi, kita juga pesan khusus. Kalau mie kita buat sendiri di resto, kita nggak ambil dari tempat lain. Jadi itu yang mesti kita training teman-teman dari karyawan itu. Sebelum kita lepas di cabang lain, kita training di tempat di Cinere untuk bisa memenuhi standar dari resepi kita. Ya. Ya. Nih kalau saya langsung buka nih Pak Emir nih untuk The Kutarajanya nih memang Instagramable banget Coach. Ini cocok ini untuk anak muda juga ya, untuk foto-foto ini menarik sekali gitu ya, dikemasnya luar biasa. Tapi kita sapa pendengar dulu ya Pak Emir ya. Ada Bu Ria di Tebet. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam juga Bang Lukman Utara. Silakan. Juga selamat malam juga nih Coach Getty. Selamat malam. Malam Bu Ria. Wah, luar biasa. Malam absen nggak aduh kayaknya rugi banget nggak ikutan sama Bang Coach Getty nih terasa tiap ya. Malam ya. Saya terlalu siapa nih Bapak siapa ini Pak? Pak Emir dari Pak Cinere. Emir, selamat malam. Assalamualaikum Bapak Emir. Bapak Emir ini aslinya tadi bukan orang Aceh ya? Aceh Bu. Oh Aceh apa nih? Aceh Pidika, Takengon kah? Aceh mana Pak? Boleh tahu? Aslinya Aceh. Aceh kan luas, Aceh Melabu, ada itu namanya Aceh gitu ya Pak. Ya, silakan. Tapi tinggal di Jakarta. Pak, ini mau tanya nih, apalagi mau masuki bulan Ramadan. Apa sih yang dari menu-menunya nanti menyambut apa nih bulan apa nih puasa ini ya? Menu-menunya apa gitu? Karena orang-orang sini kan buka puasa ada kolak, ada goreng-gorengan. Nah itu kan salah, harusnya kan kita minum air putih dulu. Apakah dari ciri asal daerah Aceh begitu? Menu apa yang buat buka nanti kolak-kolak apa menu puasanya gitu Pak? Bapak kalau di Jakarta di mana sih tadi saya lupa dengarnya tadi ini di Cinere Bu. Infonya dong. Kan siapa tahu dekat emang jauh dari sana lumayan ya. Lumayan jauh. Itu kan oke lah buat Bang Lukman. Makasih Bu Ria. Minta maaf ya nanti sebentar lagi mau menyambut bulan Ramadan ya. Iya dong, maaf nanti kalau ini enggak tahu kan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Emir ditahan dulu Coach Getty, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali atau lanjutkan setelah yang satu ini. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan. Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi,
pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi. Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali, ya dengan anak, dengan itu sayang sekali. Tapi itu orangnya santai, mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Nah, jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja, tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Melanjutkan energi sukses bisnis, sukses kembangkan resto tradisional dengan pemilik usaha Resto de Kutaraja, ada Pak Teguh Emir Rashid. Pak Emir, tadi Pak Bu Ria ya di Tebet, ada menu khusus nggak kalau untuk Ramadan ini? Untuk bukaan ya? Ya, untuk bukaan. Kalau buka puasa sebenarnya kita tidak ada kayak sebenarnya kolak atau apa, tambahan aja, paling kita bisa di kurma aja ya. Kurma. Nggak ada menu lainnya, kita memang tidak membuat menu yang baru. Tapi memang kita di situ ada untuk buka puasa itu cocok, di apa ganti kolak tuh kita ada kayak kuah duren dengan ketan bakar yang ya hampir sama kayak kolak lah. Saya bisa ganti. Nah sebenarnya untuk buka puasa memang sudah menjadi tradisi di Aceh itu kita minumnya buah es timun. Es timun. Itu memang udah jadi khas kita untuk berbuka puasa. Jadi ya selain tipan yang manis-manis itu buah durian itu dengan kurma sama es timun tersebut. Itu mas untuk berbuka puasa. Ya. Ini coach ya. Kalau ini juga saya coba lihat ini segala macam untuk menu-menunya, kan ada roti canai kuah susu gitu ya, yang juga jadi sorotan banyak ini food vlogger gitu ya, katanya luar biasa nih Pak Emir. Nah kalau mengenai konsep Resto di Kutaraja ini sendiri, ada campur tangan anak atau apa ini Pak? Ini karena agak anak muda juga ini settingannya nih, mantap juga nih. Iya. Kita memang settingan restoran Aceh itu kita gabung ya, ada khas Aceh itu yang sukanya duduk di bawah gitu kan, yang kursi rendah itu, sama kita agak modern, kita kasih roster di situ dan taman-taman, sehingga juga anak-anak muda akhirnya betah untuk duduk sana. Mereka biasanya datang tuh di atas jam 9. Di atas jam 9. Oh, jam malam ya. Setelah dari main tenis, main pedal, baru mereka datang. Kalau hari jam-jam setelah maghrib itu biasanya keluarga yang datang, keluarga. Ya. Coach, kalau ini kan bagian dari strategi juga Coach ya. Ini dari rasa sudah coba tadi riset, dan dari settingan untuk tempat juga coba untuk bisa masuk ke kalangan anak muda. Ini gimana Coach? Ya, jadi yang tidak ditemui di restoran Aceh yang lain itu adalah tadi roti cane, ada roti gulgul, ada makanan-makanan snack-snack ringan yang mungkin itu kita baru tahu dan baru temukan di De Kutaraja. Karena di restoran Aceh yang lain kan boleh dibilang ya pedes-pedes aja, nasi goreng, mie rebus, mie kuah Aceh gitu ya, mie goreng Aceh, mie kukus gitu ya. Nah, kalau di Kutaraja itu kenapa jadi
keluarga mau datang karena anaknya bisa makan yang manis. Oh, Ya, ada nggak pilihan pedas, ya. ya. Dan roti canai itu ada roti canai polos gitu ya. Dan ini merupakan strategi di mana kita bisa menarik keluarga untuk datang, karena kalau keluarga datang nggak bisa berdua atau bertiga, pasti Iya. berempat, berlima, dan mereka akan di sana makan malam gitu ya bersama keluarga, dan itu banyak ya. Dan setelah itu mereka pulang baru makanan untuk anak-anak muda tuh biasanya dia ngopi gitu ya. Terus dia agak makan berat karena habis olahraga tuh di atas jam 9, benar. Jadi setiap waktu jadi rame terus. Ya. Dan disitulah strategi yang para pendengar RRI Pro 3 malam ini harus tahu, kalau kita buat bisnis jangan kita tidak berpikir segmen pasar yang mana yang Ya. akan kita sediakan makanannya. Ya, gitu. ya, Karena ya. makanan-makanan tertentu itu akan laku di jam-jam tertentu. Ya. Ini yang menarik. Dan minuman pun juga ada yang minuman yang untuk ngobrol, minuman untuk yang mungkin santai gitu ya. Dan ini semua cita rasanya dipadukan dengan khas Aceh tadi, Bang Lukman. Dan didukung juga tempatnya nih yang Yes, tempatnya. Jadi memang terbuka gitu ya, ada ruang VIP-nya juga. Nah, ini juga bagian dari strategi sebuah bisnis resto. Jadi bisnis resto itu orang tuh kadang-kadang bukan cuma untuk makan, tapi dia untuk meeting. Ya. Dan juga dia mungkin untuk pertemuan keluarga. Jadi ruangan itu bisa fleksibel untuk pertemuan keluarga. Jadi di Kutaraja ini udah sangat melihat peluang ini. Ini yang menarik untuk dipelajari. Ini yang menarik untuk di-sharing. Pak Emir, dari 2022 awal dibangun ini hingga saat ini ya sudah berkembang, sudah bisa diterima masyarakat luas, bahkan untuk membuka cabang ya sebentar lagi. Ini apa tantangannya, Pak Emir? Ya, memang mempertahankan rasa, terus pelayanan juga. Kita betul-betul tekankan pelayanan ke karyawan itu, pelayanan kita tuh juga untuk yang keramahan dan kebersihan juga. Yang alhamdulillah background hotel yang saya punya ini lumayan kepakai lah di sini gitu, untuk di bisnis ini. Kemudian juga kita tetap di otentik ya, walaupun di Cinere itu banyak sekali kafe-kafe kan ya, kafe yang kopi-kopi yang macam-macam itu, dan kita tidak mau tergiur untuk untuk memiliki juga menu-menu yang terlalu internasional ya. Jadi tetap bertahan. Kopi juga kita kopi tradisional. Jadi kopi mesin kita belum terpikir untuk membuat. Jadi strategi untuk tetap otentik dan juga pelayanan, ibaratnya kalau ya kita tidak bisa bilang bintang 5, tapi adalah unsur-unsur pelayanan dari hospitality dari hotel itu kita masukkan ke dalam restoran kita. Ini setuju ya, Pak? Nah, Coach, kalau bicara pelayanan kan memang itu jadi satu poin kepuasan konsumen ya, Coach ya. Ini kalau Pak Emir ada basic hotel bisa diterapkan, tapi untuk pelaku usaha lainnya bagaimana? Ya, jadi memang kita untuk belajar hal yang kita tidak ketahui itu memang agak makan waktu, Bang Lukman. Makanya konsep kolaborasi atau konsep kita bekerja sama dengan pihak partner bisnis kita yang mereka mungkin ngerti produksinya. Ya, ada yang mengerti tentang marketing dan pemasarannya, ada yang ngerti tentang pelayanan dan servis. Itu memungkinkan. Karena kalau kita bekerja sama dengan orang yang satu ahli dengan kita, artinya sama, ini biasanya bisa ribut gitu. Tapi kalau saling menunjang, saling melengkapi, bisnis itu menjadi sebuah hal yang bisa dijalankan dalam jangka panjang. Ya, Pak Emir ini mengerti soal jasa operasional, pelayanan karena pernah di perhotelan, partnernya mengerti tentang bagaimana manajemen keuangannya, dia mengatur keuangannya, yang satunya lagi mungkin mengerti tentang bagaimana memasak, bagaimana operasional yang lebih kepada khasnya, karena biar bagaimanapun restoran mau sebagus apapun marketingnya, tapi kalau rasanya nggak enak ya akan hilang. Rasa itu menjadi penting, dan itu hal yang bisa dibangun di Kutaraja untuk konsisten selama 4 tahun perjalanannya ini. Kalau untuk karyawan sudah berapa banyak untuk saat ini, Pak Emir? Karyawan saya total ada 26. 26. Dan kalau silakan. Ya, sekarang cabang udah berapa nih, Bang Emir? Ya, suaranya hilang. Ya, silakan Bang Emir.
Baru turun, maaf nih. Ya, nggak apa-apa. Cabang tadi ya. Ya, ada berapa cabang saat ini, Pak Emir? Kita belum ada cabang yang sudah buka, tapi kita memang lagi merencanakan untuk buka di Bogor, Cikarang, insya Allah di rumah sakit PON. Oh, insya Allah di rumah sakit PON. Cawang ya? Cawang Gitu ya. Respon ya. Ya, itu di Cawang. Ya. Dalam proses. Dalam proses. Iya. Kita harapkan di tahun ini sudah buka semua di bulan Mei dan Agustus lah. Mei Agustus. Ya. Ya, ini tadi ya untuk bisa ada untuk apa tadi Coach untuk bisa membaca peluang untuk di daerah-daerah lain untuk jadi prioritas tadi mungkin Bogor ya kota ya yang jadi target di Kota Bogor. Iya, Kota Bogor. Dan memang pada saat kita mau membuka cabang, pastikan tadi kata Pak Emir bilang ya, SOP, karyawannya, bahan bakunya itu memang benar-benar harus clear dan kita yakin bahwa tidak akan ada hambatan di situ, Bang Lukman. Karena ini menjadi hal penting untuk kita menjalankan yang namanya day to day business, khususnya kuliner. Nggak boleh ada yang salah, rasa itu juga harus standar dan sama karena berbahaya. Pada saat satu cabangnya tidak standar, maka cabang utamanya pun akan mendapatkan persepsi yang sama. Iya. Dan kalau udah sampai di media sosial itu cukup kejam ya, Coach ya. Kalau benar. Iya. Pak Emir kalau bicara di Kutaraja sendiri tadi alasan untuk Bogor atau daerah-daerah apa yang menjadi dasar kenapa pilih Bogor terlebih dahulu, tidak di mungkin daerah lainnya, tengah Jakarta atau Tangerang atau seperti apa? Iya, sebenarnya untuk daerah yang lain, yang di Jakarta, di Kebayoran, yang itu kita juga sudah mulai mencari. Cuma memang kebetulan juga memang yang datang ke kita ini yang menawarkan tempat duluan itulah atau ada di Cikarang yang mereka punya tempat untuk ngajak kerjasama. Atau di Bogor juga menawarkan. Setelah kita lihat tempatnya, cukup bagus juga di daerah kuliner di Bogor gitu kan. Nah, di Cikarang pun sekarang semakin berkembang gitu kan. Kemudian rumah sakit pun juga ada tawaran, ini di gedung baru yang cukup besar gitu kan tempatnya. Jadi kita terima gitu kan. Sampai itu kita juga coba cari tempat lain yang lebih ke tengah Jakarta, tapi belum dapat yang pas gitu loh, Pak. Oh, memang belum ada ini ya. Pak, kalau untuk penjualan online tetap berjalan? Ya, tetap berjalan online. Ini kan untuk memenuhi tadi ya. Ya, beberapa inilah. Ya, jadi memang kalau di daerah Cinere ini kan karena tadi banyak perumahan, ya, online itu masih tetap menjadi satu hal yang channel yang memang dibutuhkan oleh perumahan untuk kalau malam gak ada makanan, gitu ya. Dan juga mereka malas untuk keluar karena hujan, mereka pesan aja online. Jadi tetap online itu menjadi channel yang harus selalu disediakan sama restoran, Bang Lukman. Ya, ini juga kan untuk memenuhi tadi pendengar di beberapa wilayah tadi ya, Bu Ria di Tebet kalau memang menginginkan bisa melihat di online gitu ya untuk bisa menikmati berbagai menu resto Kutaraja sendiri ya. Tapi kira alasan pemilihan kata ataupun nama The Kutaraja itu dari mana, Pak Emir? Ya, memang The Kutaraja itu sebenarnya kan nama Banda Aceh waktu di zaman Belanda ya. Zaman Belanda. Nah, saya dengan mitra ini, saya asalnya Aceh PD, mitra saya ada yang dari Aceh Melaboh kan. Jadi kita pilih yang lebih umum untuk jangan terlalu kita ke daerah saya atau ke daerah mitra saya. Akhirnya kita pilih The Kutaraja yang cukup dikenal oleh masyarakat Aceh juga. Jadi dan lebih kita bilang ya lebih mudah diingat mungkin. Agak uniknya itu. Kalau pemilihan nama juga kan selalu berpengaruh juga, Coach ya. Pengaruh karena nama itu akan mempengaruhi juga kelas. Kadang-kadang nama restoran Aceh ini nama orang yang buatnya. Oh iya. Misalnya Aceh Joni gitu kita kenal. Terus ada lagi Aceh Bang Ali gitu. Nah ini memang
teman-teman pengusaha pedagang kuliner ini kadang-kadang yang ngambil namanya dia aja deh gitu ya. Tapi kalau kita mau berbisnis ya seperti The Kutaraja, dicari nama yang pantas, itu termasuk kelas nanti pelanggannya gitu ya. Jadi ini pengalaman pengusahanya, pengalaman pemilik bisnis itu juga menunjang ya untuk kita bisa membangun sebuah bisnis yang sustainable, yang terus berkelanjutan gitu, Bang Lukman. Iya, memang ini kelas gitu, kelihatan dari namanya The Kutaraja, dari pemilihan ejaannya juga nih ya, Coach ya. Iya. Nah, ini kan kalau bicara Pak Emir kan sudah memiliki pengalaman gitu ya di hotel. Lagi-lagi untuk para pebisnis atau UMKM yang memang masih merintis, ini apa, Coach? Ya, jadi saya ketemu Pak Emir ini awal baru berdirinya The Kutaraja. Oke. Saya tanya, Pak Emir ini saya kenal sebelumnya dan nggak punya pengalaman buka restoran, bekerja di hotel, di hospitality, udah. Tapi yang namanya membuka usaha itu nggak semua orang berani ya dengan permodalan yang lumayan, dengan tantangan yang lumayan besar karena tempatnya dulu tempat yang nggak laku, nggak dilihat orang. Tapi itu bisa dijalankan dan bisa terus dikembangkan sampai ke titik ini. Jadi inilah hal yang harus pendengar yang ingin menjadi pebisnis, peluang itu nggak bisa ditunggu. Peluang itu harus dikejar sehingga dia datang, tapi apa yang kita punya dengan mengejarnya adalah tadi kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk berkomunikasi dan melihat pasar. Itulah yang akan membantu untuk kita bisa menemukan bisnis inti, identitas yang kuat di apa yang kita lakukan ke depan, Bang Lukman. Pak Emir, untuk bisa menjaga rasa ini tetap otentik, ini mendatangkan bahan baku atau rempah-rempah ini langsung dari Aceh atau seperti apa? Iya, rempah-rempahnya memang aktif. Cuma kita sudah ada di sini di supplier di pasar minggu yang memang sudah lengkap memiliki rempah-rempahnya. Yang kita datangkan dari Aceh itu yang langsung tuh untuk kopi dan teh, langsung kita kirim dari Aceh. Kopi dan teh. Kemudian kalau untuk tauco kita kirim dari Medan, langsung dari Medan. Ya. Kalau untuk jam operasionalnya jam berapa, Pak Emir? Kita buka mulai jam 7 pagi sampai jam setengah 12 malam. Ini bisa untuk sarapan gitu, Coach ya? Yes. Bisa buat kumpul-kumpul juga kalau nanti mau bukber ya? Yes. Perlu reservasi terlebih dahulu atau seperti apa, Pak Emir? Kalau untuk nanti untuk buka bersama? Ya, memang kalau untuk buka bersama terutama di weekend sepertinya memang harus reservasi karena biar biasanya mereka minta tempat yang di ruangan AC ataupun di sisi sebelah mana. Jadi kita harapkan mereka bisa reserve terlebih dahulu. Ya, Coach, dari perjalanan bisnisnya Pak Emir, apa yang bisa disampaikan ini, Coach? Ya, jadi konsistensi dalam menjaga rasa, ya identik dari otentik rasa itu menjadi sebuah keunggulan, Bang Lukman. Pelayanan itu menunjang, ya, tetapi pelayanan yang bagus rasanya nggak enak, ya orang akan lari. Ya, yang ketiga adalah ketepatan waktu pemesanan. Jadi jangan terlalu lama. Ini karena makanannya ini makanan yang berbumbu atau diracik dengan menu ingredient yang khusus, terus lama gitu. Orang tuh biasanya akan lama di sini. Kecewa ya. Tapi kalau di Kutaraja udah nggak lama. Kita duduk sebentar, datang, dia kasih makanan pembukanya, ada timpan di situ gitu ya. Kita bisa makan dulu. Terus baru makanan-makanan yang awal untuk icip-icipnya keluar duluan, baru makanan utamanya. Jadi ini juga bagian dari strategi, ya. Itu yang harus dijaga dan kita harus paham. Bisnis kuliner itu beda dengan bisnis yang lain. Kita nggak boleh salah sedikit pun dalam pelayanan karena begitu pelanggan kita kecewa, dia akan lari ke pesaing kita. Itu, Bang Lukman. Baik. Pak Emir, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sukses terus dengan The Kutarajanya. Nanti berbagai cabang ya. Terima kasih Pak Emir. Sukses selalu. Hati-hati di perjalanan. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, kita buka puasa nih. Ngajak Bang Lukman ke The Kutaraja. Terima kasih. Selamat malam Pak Emir. Mendengar pemilik usaha Resto The Kutaraja, Teguh Emir Rashid dan Coach Getty. Nanti di minggu depan kita terus ya hadirkan berbagai bisnis yang membuat Anda berenergi untuk sukses.